Suara Nah, saya jelas ya Bapak Ibu ya, suara saya? jelas Bu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, bisa on cam ya. Bagi yang belum on cam, silahkan on cam Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk materi hari ini. Saya akan berikan materi terkait dengan tuberkulosis untuk yang pertama. Untuk penyakit TB atau TBC. Banyak sekali ya hasil-hasil penelitian maupun tugas akhir mulai dari karya tulis sampai disertasi yang membahas terkait dengan TBC, bahkan publikasi-publikasi juga sudah banyak ya. Namun untuk kasus-kasus TB ini ternyata belum bisa hilang sama sekali ya. Kasusnya juga selalu bertambah meskipun untuk penambahannya tidak terlalu signifikan. Nah, pada tahun 2022 ada 1,3 juta orang meninggal karena TBC. Ya, termasuk juga dari 1,3 juta di dalamnya ada 167.000 orang dengan HIV. Kemudian secara global TB ya ini merupakan pembunuh dari penyakit menular urutan kedua setelah COVID-19. Ya, kemudian pada tahun 2022 diperkirakan ada 10 jutaan ya, yang terjangkit TB. Kemudian lebih besar pada jenis kelamin laki-laki ketimbang perempuan, baik secara global maupun nasional juga seperti itu. Kemudian kita sudah dihadapkan dengan masalah TB juga, ya. Jadi di dalam klasifikasinya TBC itu kan ada dua ya, MDR-TB sama XDR-TB. Nah, ancaman-ancaman ini yang semakin sulit untuk menekan atau menghilangkan eh, penyakit TB ini. Nah, sementara banyak sudah upaya yang dilakukan, ya baik dari pemerintah kita sendiri maupun secara global untuk menanggulangi penyakit TB. Ya, seharusnya ya, ini harapannya bahwa di tahun 2030 gitu ya, salah satu target kesehatan bahwa TBC ini uh, kasusnya gitu ya bisa sampai nol atau tidak ada. Tapi kita belum tahu ya. Sedangkan di tahun 2025 ini saja kasusnya juga masih cukup besar. Kemudian uh, kita review sejenak Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sebagai tenaga kesehatan atau yang bekerja di institusi kesehatan tidak asing lagi dengan istilah TBC ini ya. Atau tuberkulosis, itu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui percikan dahak atau pada saat kita berbicara atau tertawa ya melalui droplet. Nah, gejala utamanya kita review lagi itu ada batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih, kemudian diikuti dengan gejala tambahan yaitu bisa batuk bercampur darah ataupun tidak karena gejala utama setiap pasien TB itu berbeda-beda. Kemudian diikuti pula sesak napas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, ya malaise atau berkeringat pada malam hari tanpa melakukan kegiatan fisik. Kemudian demam meriang lebih dari 1 bulan. Untuk kasus-kasus pada pasien dengan HIV positif ya kondisi tubuh yang lemah ini sangat berpotensi atau resikonya lebih besar untuk bakteri TB bisa masuk sehingga apa resiko mengalami eh, kematian itu semakin besar. Nah,
Ini situasi eh, TB secara global ya. Ada 1,5 juta orang meninggal akibat TB ini tahun 2020 ya. Sementara secara global TB itu penyebab penyakit atau penyebab kematian terbesar ke-13 di dunia. Kemudian penyakit menular yang kematiannya terbesar setelah COVID ya, dan HIV. Kemudian pada tahun 2020 ada 10 juta orang ya yang menderita TB di seluruh dunia. Ya, tadi sebagian besar atau proporsinya lebih besar pada jenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Kemudian pada tahun 2020 ada 1,1 juta anak menderita TB di seluruh dunia. Jadi TB itu resikonya mulai dari anak-anak atau balita sampai ke usia lanjut ya. Ini juga bisa. Kemudian pada tahun 2020 ada 30 negara dengan beban TB yang tinggi. Ini menyumbangkan kasus 86% kasus TB baru atau insidennya cukup tinggi. Ya. Termasuk dari Tiongkok yang pertama, Indonesia nomor 2, Filipina nomor 3. Ini di tahun 2020. Nah, untuk TB dengan resisten obat, ya, karena ada tingkat kemungkinan karena harus mengkonsumsi 10 hari ya selama kurang lebih 6 bulan ya secara rutin ya resisten obat, kemudian MDR TB ya drop out ya yang ini semakin menambah kasus-kasus kematian akibat TB. Nah, untuk anggaran ya Indonesia sepertinya sudah bekerja sama dengan lembaga LSM ya, ada namanya Global Fund yang biasanya ditempatkan juga seperti itu di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, yang nanti tugasnya biasanya juga terkait dengan data maupun nanti advokasi terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian TB sepertinya ada gitu ya. Namun untuk kasusnya ya untuk penurunan cukup signifikan tidak begitu besar ya karena tadi untuk menular ya dari satu orang ke orang lain untuk penyakit TB ini tergantung bagaimana kedisiplinan dan personal hygiene seseorang tersebut. Nah, ini situasi TB di Indonesia ya. Ini data final tahun 2022 masih ya. Ada rentang 2 tahun ya dari tahun 2025 karena 2025 kan belum rilis ya. Nah, estimasi kasus TB ya ada 1 jutaan, kemudian ternotifikasi ya terkonfirmasi kasus TB ada 700-an, kemudian tercover pengobatan itu besarannya ada 68%, kemudian ada yang TB MDR ya ada 12 ribuan ya, kemudian ada kasus enroll ya ini 8 ribuan ya, tapi paling gede jumlahnya itu uh, untuk tingkat kematiannya banyak di kasus-kasus TB dengan HIV. Kemudian untuk kesuksesan pengobatan ya untuk treatmentnya untuk TB ini di angka 86% ya masih kurang 14% lagi ya sampai keberhasilan TB tadi ya, jadi banyak banget kasus pasien TB yang drop out ya karena bosen atau males ya udah mengkonsumsi obat TB ini. Oke, nah jumlah kasus TB ya, udah sampai tahun 2023 ini kasusnya tuh naik terus ya Bapak Ibu ya. Tahun 2020 2021 ini kan kita kok kesannya menurun, ini seolah-olah menurun karena pada saat itu emang kita fokusnya ke COVID ya. Jadi kita mungkin ada pasien TB yang positif COVID ya, hitungan dalam sistem mungkin bisa aja diinput ke dalam pasien COVID. Jadi seolah-olah lebih menurun ya. Padahal kasusnya itu selalu meningkat ya hingga tahun 2023. Nah, faktor resiko TB. Nah, tadi seperti yang saya katakan, berbagai hasil riset sudah banyak sekali yang menghubungkan ya secara statistik faktor-faktor penyebab penyakit TB ini ya. Mulai pertama daya tahan tubuh menurun. Nah, kondisi ini faktor resiko yang terbesar pada usia
balita, kemudian usia lanjut ya. Kemudian spesifikasi tertentu adalah pasien dengan kondisi HIV ya karena daya tahan tubuh lemah ya sehingga bakteri TB tadi sangat gampang masuk ke dalam tubuh. Kemudian dalam perspektif EPID ya untuk melihat kejadian penyakit itu ya atau konsep penyebab penyakit berdasarkan segitiga epidemiologi itu ada tiga ya faktor Bapak Ibu, ada agen, host, dan lingkungan. Nah, kalau untuk host tadi faktor penjamu ya tadi gitu ya. Kondisi atau daya tahan tubuh yang rentan atau menurun ya, yang berisiko lebih besar ya, masuknya bakteri TB dan menularkan kepada orang lain. Agen ya, ini bisa disebabkan karena tadi bakteri Mycobacterium tuberculosis dan faktor lingkungan ya masalah personal hygiene seperti itu kepadatan hunian ya jumlah orang yang tinggal di dalam satu rumah ya ini disesuaikan dengan luas bangunan juga menjadi ini ya kemudian ventilasi kelembapan banyak sekali faktornya. Nah, pada sisi penjamu, kerentanan terhadap bakteri TB ini biasanya dipengaruhi oleh daya tahan tubuh ya seseorang pada saat itu. Kalau untuk pengidap HIV/AIDS tadi ya dan orang dengan status gizi yang buruk ini sangat mudah sekali untuk terinfeksi oleh bakteri TB. Nah, ini dashboard TB Indonesia. Ya, ini ada persentase kasus TB ya dengan orang dengan HIV. Nah, balik lagi di tahun 2021 ini sempat yang paling tinggi 67%, 2022-23 ini sempat menurun ya. Nah, sisanya menurunnya kenapa? Apakah yang ini meninggal atau seperti apa gitu ya. Kemudian grafik persentase kasus TB HIV ini memulai pengobatan ARV ini fluktuatif ya di tahun 2023 ini 37%. Karena kita nggak bisa memungkir nanti ada korelasi dengan materi yang kedua Bapak Ibu terkait dengan HIV bahwa laporan kasus HIV ini seperti fenomena gunung es ya seolah-olah kasusnya sedikit padahal di bawahnya tuh banyak sekali kasus yang tidak terlaporkan dengan alasan mungkin ya eh, faktor orangnya sendiri yang tidak ingin melakukan atau melaporkan kemudian pengecekan terlambat tapi tidak ingin melaporkan dan masih banyak faktor-faktor lain. Nah, jadi ini diambil data per 2 Januari 2024. Ada 52% pasien TB itu yang mengetahui status HIV. Jadi ada 48% berarti yang nggak tahu kalau dia itu adalah uh, pasien TB yang dirinya itu positif HIV itu nggak ngerti gitu ya. Nah kadang sungkan ya malu untuk melakukan pemeriksaan HIV tadi. Kemudian kasus TB tahun 2022 ada persentasenya 30% ya yang memulai pengobatan ARV. Nah, belum lagi 30% itu bagaimana tingkat keberhasilan pengobatannya. Seperti itu. Oke, untuk kasus-kasus TB pada anak juga kelompok usia yang paling tinggi ya ini di tahun 2023 ya 0 sampai 14 tahun ya ini yang kasusnya cukup besar ya diikuti dengan kelompok 0 sampai 4 tahun. Untuk usia 5 tahun sampai 14 tahun ya ini hampir setara dengan usia 0 sampai 4 tahun. Nah, ini karena faktor apa ya? Pertama mungkin ya daya tahan tubuh, kemudian mobilitas ya, kemudian personal hygiene, ya, ini bisa saja terjadi. Nah, indikator dan target penanggulangan TB di Indonesia. Ya, WHO menetapkan ada 3 indikator TB beserta targetnya yang harus dicapai. Yang pertama, menurunkan jumlah kematian TB sebanyak 95% pada tahun 2035 dibandingkan kematian pada tahun 2015 ya. Kemudian ada menurunkan insiden TB sebanyak 90% pada tahun 2035. Kemudian tidak ada keluarga pasien TB yang terbebani pembiayaannya terkait
pengobatan TB pada tahun 2035 ya. Kalau pengobatan TB ya sejauh ini masih gratis ya Bapak Ibu kalau di kita, kecuali mungkin ingin menggunakan obat-obat yang paten ya di luar obat-obat yang diberikan, nah itu bisa saja kita perlu mengeluarkan biaya tambahan. Oke, kita lihat bagaimana angka kesembuhan dan keberhasilan TB di Indonesia. Ini data tahun 2022 untuk cakupan pengobatan TB ya. Ini yang paling tinggi ya, untuk targetnya itu ada 90% ya tahun 2022. Untuk Jawa Tengah sendiri kita cek ya masih di angka 83%-an ya untuk Jawa Tengah ya. Sementara target pada saat itu 90%. Nah, nanti mungkin pemegang program TB yang di sini tahu ya tahun 2024 berapa ya untuk target atau cakupan pengobatan TB-nya. Kemudian cakupan keberhasilan pengobatan TB ya ini targetnya adalah 90%. Nah, Jawa Tengah sepertinya juga masih di bawah ya sepertinya. Oke, oke masih di bawah juga ya sepertinya masih di bawah angka itu. Lampung, Sulsel, Jatim, ya. Oke, Jateng ya, ya Jateng baru di angka 86%. Oke, baik, artinya apa? Untuk upaya cakupan-cakupan tindakan upaya penanggulangan TB ini untuk Jawa Tengah ya pada tahun 2022 ya, sebagian masih belum mencapai target ya. Nah, mungkin di tahun 2024 ini sudah melampaui karena ini sudah kita terbantu dengan tadi program-program dari Global Fund seperti itu. Nah, bagaimana program pemberantasan penyakit TB? Yang pertama, PHBS ya, personal hygiene, kemudian etika batuk ya. Ini nggak semua orang, bahkan kita saja terkadang lupa untuk etika batuk yang baik dan benar. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungan ya sesuai dengan standar rumah sehat ya. Sejauh ini masyarakat sebagian besar ya mengatakan rumah sehat itu adalah rumah yang bagus ya Bapak Ibu ya. Yang dari eh, apa namanya beton, kemudian yang lantainya itu keramik misalnya itu ya. Nah, tapi enggak di situ esensinya ya. Mereka belum ngeh bahwa standar rumah sehat yang sudah ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan diatur ya, itu ada berapa luasnya, ventilasi dan lain sebagainya ya. Eh, Identik rumah sehat itu seperti rumah mewah ya. Nomor 4, ya peningkatan daya tahan tubuh. Nah, ini berkaitan dengan status gizi juga. Nah, kondisi-kondisi sekarang untuk masalah balita pendek atau stunting ya itu bisa saja ya menambah risiko semakin besarnya kejadian TB. Ya. Yang keenam, penanganan penyakit penyerta TB. Ya. Seperti tadi ya, orang dengan HIV/AIDS ya eh, masuk bakteri TB ke dalam tubuhnya. Nah, itu bisa memperparah kondisinya. Nah, kemudian juga orang dengan masalah gizi buruk ya, masuk tadi bakteri TB juga memperparah kasusnya. Nah, bagaimana penanganan penyakit penyerta TB? Di sisi lain, mereka harus mengkonsumsi obat TB secara rutin kurang lebih selama 6 bulan ya. Nah, bagaimana dengan penyakit penyerta itu? Nah, kalau orang dengan HIV/AIDS mereka juga harus mengkonsumsi ARV seperti itu. Nah, ada tadi tingkat kebosanan, ya males, ya menyerah gitu ya untuk mengkonsumsi obat yang nggak sedikit. Kemudian yang keenam, penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB di Fasienkes dan di luar Fasienkes ya. Tenaga kesehatan ini juga merupakan eh, orang ya yang risikonya besar
terhadap resiko TB tadi ya, karena banyak sekali ya berkomunikasi atau bertemu dengan masyarakat, kemudian kita belum tahu apakah orang tersebut positif hanya TB atau dengan penyakit penyerta ya yang memperparah atau memperburuk resiko ya, sehingga resiko kita sebagai tenaga kesehatan juga besar ya, terutama di dalam upaya penanganan penyakit tersebut. Nah, pilar dan komponen penanggulangan TB ini yang pertama ada integrasi layanan TB ya. Kita punya sistem informasi TB yang sudah disediakan. Artinya pelaporan untuk surveillance TB-nya itu Bapak Ibu juga harus tertib ya dalam melaporkan apabila sudah ada kasus ya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data, sehingga data-data yang disajikan secara terpusat gitu ya itu data real, kemudian integrasi layanan ini juga sangat membantu untuk proses pemantauan berkaitan nanti terkait dengan pengobatan pasien. Nah, integrasi layanan TB kita mulai dari upaya diagnosis TB sedini mungkin ya, termasuk ya mungkin pada saat melakukan pemeriksaan lab ya, kebenaran teknis ya, tindakan pada saat pemeriksaan lab ya untuk uji sputumnya tadi atau dahaknya tadi ya, dropletnya. Nah, ini juga kemahiran petugas, keterampilan petugas. Nah, jangan sampai salah, terkadang ada juga ya kesalahan petugas mungkin atau mungkin alat ya. Kemudian termasuk uji kepekaan obat anti TB bagi semua pasien ya. Kemudian bagaimana nanti uji kepekaan obat dengan pasien TB yang dengan penyakit penyerta tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, pengobatan untuk semua pasien TB termasuk penderita yang resisten obat disertai dukungan yang berpusat pada kebutuhan pasien. Ya. Perlu ada upaya untuk kerjasama, terutama Bapak Ibu yang bekerja di puskesmas ya, upaya untuk mengingatkan ya terkait dengan pasien-pasien TB apabila kebutuhan obat ya sudah mau habis ya, jangan sampai nanti si pasien abai, kita sebagai tenaga kesehatan juga abai ya, sehingga ada tadi ya resisten obat ya atau multi drug resisten ya, MDR-TB, sehingga resiko kematiannya juga semakin besar. Kemudian ada kegiatan kolaborasi TB ya dan tata laksana untuk penyakit komorbid TB yang lain itu seperti apa kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada upaya pemberian pengobatan pencegahan pada kelompok berisiko tinggi ya, serta pemberian vaksin untuk mencegah TB ya. Vaksinasi untuk mencegah TB ini sudah dimulai dari imunisasi dasar lengkap ya, sehingga seharusnya kita sudah tidak menemukan lagi anak-anak yang tidak dengan kondisi imunisasi dasar lengkap. Ya, apakah mungkin masih ada juga ya untuk kepercayaan-kepercayaan yang dia tidak mau, betul-betul tidak mau untuk imunisasi atau vaksin, ada juga ya dengan kajian-kajian tertentu. Nah, masalah sosial, budaya atau kepercayaannya, sehingga ini juga menjadi tantangan untuk kita sebagai tenaga kesehatan untuk mengedukasi. Nah, yang kedua adalah kebijakan dan sistem pendukung yang berani dan jelas. Ya, nah, pro kontra ya atau komitmen politis ya, nanti juga berkaitan dengan anggaran ya, egositas dalam penanganan program masalah kesehatan ya, karena TB bosan mungkin ya, ini kasusnya ada untuk anggaran kan karena sudah terbantu ada regulasi atau kerjasama dengan luar negeri ya, sehingga mungkin kita lama-lama dikesampingkan atau lebih kurang diprioritaskan, katakanlah seperti itu sebagai contoh. Nah, sehingga komitmen politis perlu diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan layanan. Artinya apa? Untuk bisa berkomitmen atau muncul nanti regulasi-regulasi baru, kita dapat menyediakan tenaga kesehatan masyarakat mampu menyediakan data kasus-kasus TB beserta faktor penyebab dan dampaknya secara update ya. Kemudian keterlibatan aktif masyarakat ya, organisasi sosial kemasyarakatan dan pemberi layanan kesehatan ya, baik sektor swasta ya maupun pemerintah. Nah,
kita nggak pernah lepas ya saat ini. Karena kalau kita kerja sendiri kayaknya berat ya Bapak Ibu untuk program-program P2 sendiri ya. Adanya pemberdayaan masyarakat ya dan keterlibatan lintas program dan lintas sektor ini sangat besar ya terhadap keberhasilan program. Namun persoalannya tadi ya tupoksi egositas, kemudian masalah anggaran, bagaimana pembagiannya dan lain sebagainya. Nah, ini perlu juga untuk dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga, penerapan layanan kesehatan semesta. Ya. Nah, ini merupakan regulasi yang mendukung ya keberhasilan pengendalian program-program TB ya, seperti wajib lapor ya, kemudian registrasi vital, tata kelola, kemudian penggunaan obat rasional serta pengendalian infeksi. Ya wajib lapor ini kadang juga tadi ada eh, beda-beda ya setiap orang yang mungkin udah di fase malas, capek gitu ya untuk lapor terus mungkin ke puskesmas seperti itu. Nah, bagaimana upaya kita sebagai tenaga kesehatan untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tersebut. Kemudian jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan kegiatan lain untuk mengurangi dampak determinan ya sosial terhadap TBC. Nah, ini tidak terlalu besar ya. Tidak ada diskriminasi sepertinya dari masyarakat ya kecuali untuk yang kelihatan besar banget itu HIV dan kusta yang masih cukup besar ya diskriminasi masyarakat. Selanjutnya ada intensifikasi riset dan inovasi. Yang pertama adalah penemuan, pengembangan, dan penerapan secara cepat alat, metode intervensi, dan strategi baru pengendalian TB. Nah, kemudian ini berkaitan dengan obat-obatan juga untuk pemeriksaan lab, ya riset-riset yang berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium. Kemudian strategi untuk promosi kesehatan dan upaya pencegahan, Bapak Ibu, mungkin kita lebih kreatif dalam mengedukasi masyarakat ya selain dengan penyuluhan dan sosialisasi. Adakah hal-hal yang lebih baru dan lebih inovatif ya sehingga mengurangi tingkat kebosanan mereka dalam melihat atau mendengarkan ya informasi berkaitan dengan TB dan upaya pencegahannya. Yang kedua adalah pengembangan riset. Nah, Bapak Ibu, seperti tadi, pengembangan riset ini hasil publikasinya sudah banyak, mulai dari karya tulis, skripsi, disertasi, tesis, itu udah banyak banget. Ya, tapi kasusnya tadi kita lihat sendiri, banyak banget kasusnya masih selalu meningkat. Nah, pengembangan riset ini selalu ya diupayakan dan dilakukan ya. Tapi kalau kita berkaitan dengan tugas akhir, memang untuk pengembangan riset kita terbatas ya di waktu dan anggaran seperti itu. Nah, adanya kerjasama dari laboratorium pemerintah, kemudian laboratorium perguruan tinggi, ya laboratorium swasta untuk bisa optimal, terutama dalam penemuan-penemuan obat-obat yang uh, lebih optimal, kemudian vaksinasi ya. Nah, ini penting juga ya sehingga percepatan tadi untuk menurunkan kasus baru kematian di tahun 2035 bisa tercapai. Nah, program TB yang sedang berjalan, yang pertama adalah penemuan kasus BTA positif ya. Ini masuk ya. Kemudian pengobatan pada kasus TB, pemeriksaan kontak serumah pada kasus TB, pelacakan penderita mangkir dan dropout, kemudian kegiatan promosi kesehatan dan penguatan pada surveillance TB. Nah, kalau organisasi pelaksanaan karena ini sudah terintegrasi ya mulai dari pusat hingga ke pasienkes ya klinik, laboratorium ya praktek-praktek dokter ya ini sudah dilakukan. Kemudian ini kemitraan yang paling penting. Nah, ini mungkin yang agak sulit ya optimal. Yang pertama adalah penanggulangan TB perlu peran aktif berbagai pihak ya, baik pemerintah swasta, organisasi sosial atau LSM, organisasi profesi dan masyarakat umum ya. Nah, kita nggak bisa semudah itu untuk mengendalikan masyarakat ya. Nah, apalagi kita berharap bahwa mereka bisa mengikuti upaya promosi kita melalui program-program perubahan perilaku ya. Butuh waktu 6 sampai 1 tahun untuk bisa merubah perilaku dan mulai mereka mendengarkan, ya, memahami dan mau melaksanakannya. Nah, organisasi keterlibatan organisasial juga sama gitu ya. Nggak semuanya peduli. Biasanya kepedulian itu muncul karena sudah ada case yang atau kasus yang sudah meninggal ya. Nah, itu baru muncul. Tapi kalau misalnya dalam kondisi ya
masih kondisi eh, batuk-batuk aja, ya daya tahan tubuh menurun, kondisi tubuh yang mungkin terlihat lebih kurus gitu ya, itu belum ya. Nah, biasanya kan begitu ya masyarakat kita fenomenanya. Kalau sudah banyak yang meninggal, ya ada keluarga yang meninggal baru peduli terhadap eh, baru memahami himbauan-himbauan teman-teman kita nakes tadi. Nah, banyak ya jenisnya program pemberantasan untuk TBC. Ada yang namanya DOT ya. Yang pertama, komitmen politis tadi. Muncul regulasi, ya muncul nanti anggaran ya, kemudian diagnosis dengan mikroskop ya, keterampilan dalam penggunaan alat ya, kecanggihan alat, kecepatan. Nah, ini penting ya untuk dilakukan inovasi. Kemudian pengobatan dengan pengawasan langsung. Nah, tadi karena kecenderungan apalagi anak-anak maupun usia lanjut ini muncul kebosanan yang cukup tinggi dalam mengkonsumsi obat secara rutin. Bagaimana kita mengemas adanya pengawasan sehingga jangan sampai putus obat seperti itu ya untuk pasien-pasien TB. Nah, kemudian ada yang namanya jaminan ketersediaan obat yang bermutu ya. Balik lagi ketika satu puskesmas di wilayahnya kehabisan obat, nah akan kemana mereka harus mengambil obat tersebut ya. Mungkin kita perlu memberikan informasi ya, jangan terlalu mepet juga sehingga memberikan mereka untuk mempersiapkan ya dalam pengambilan obat anti TB selanjutnya. Kemudian adanya monitoring dan evaluasi. Nah, kalau program di Puskesmas ini tujuannya sebagian besar adalah memutuskan rantai penularan, meningkatkan cakupan penemuan kasus ya, dan mencegah MDR TB. Ya, mungkin ada tujuan-tujuan tambahan ya disesuaikan dengan kasus dan permasalahan yang ditemukan di wilayahnya. Selain itu vaksinasi BCG ya ini juga include di dalam imunisasi dasar lengkap, kemudian perhatikan untuk ventilasi rumah, kepatuhan hunian dan faktor perilaku. Oke, banyak ya. Ini ada dari APBD, APBN, Global Fund ya. Banyak sekali. Nah, dari banyaknya program yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya, kemudian apa hambatan kok kasus TB masih ada dan cenderung meningkat? Yang pertama, dalam penemuan kasus BTA positif masih banyak kendala, seperti kualitas data tidak sesuai dengan SOP, ya, sehingga hasil negatif. Nah, berarti ini apa? Mungkin keterampilan petugas ya yang perlu dilakukan upaya monitoring dan evaluasi. Ya, kemudian uh, CDR-nya masih rendah ya, case death rate-nya masih rendah. Kemudian dalam pengobatan dijumpai pasien DO ya yang bosan minum obat, kurangnya peran lintas sektor. Nah, kurangnya peran lintas sektor ini kenapa bisa sampai kurang? Apakah emang koordinasinya nggak ada? Ya instruksinya nggak jelas, anggarannya nggak ada, atau seperti apa? Oke, Bapak Ibu, untuk materi yang pertama cukup. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan sebelum saya masuk ke materi yang kedua. Halo Bu. Ya, Pak Bu, Samuel, silakan. izin bertanya Bu. Oke. Kasus TBC kan semakin ke sini semakin tinggi ya Bu ya. Padahal di Indonesia ini untuk vaksin BCG itu sudah berjalan wajib itu Pak ya. Eh, Kenapa bisa seperti itu Ibu ya? Apakah tidak ada korelasinya antara pelaksanaan vaksin dengan kasus TBC itu Bu? Makasih Bu. Terima kasih Pak Adi untuk pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Baik, sambil menunggu ya, mungkin tanggapan ya atau pertanyaan yang lain. Betul ya, Pak Adi, itu sudah input ke dalam imunisasi dasar lengkap. Ya, nah persoalannya gitu ya, eh, kita itu masyarakat kita masih ada yang belum
mau hingga saat ini eh, imunisasi atau vaksin itu ada, Bapak, kelompok-kelompok tertentu. Ya tadi pengaruh sosial, budaya, adat, kepercayaan-kepercayaan tertentu yang enggan mereka untuk vaksin dan imunisasi. Nah, itu korelasinya. Kedua, gitu ya, orang yang sudah imunisasi BCG bisa nggak sih terkena TB? Ya bisa, gitu ya. Contoh ya, kita sudah divaksin COVID, udah sampai 2 kali, 3 kali. Bisa nggak kena COVID lagi? Ya bisa, gitu ya. Tapi ada penahannya lah, kita istilahnya seperti itu. Penahannya sehingga eh, eh, nggak langsung virus atau bakterinya tadi benar-benar sampai ke target sasaran, ya target organ, paru-paru misalnya seperti itu. Langsung berkembang di dalam ya. Nah, kalau ada vaksinasi atau imunisasi ada nih ya yang menahan seperti itu. Ada bala tentara di dalamnya. Nah, sehingga pengobatan-pengobatannya atau upaya yang lain yang dilakukan eh, bisa lebih optimal ya daripada tidak ada sama sekali proteksi ya di dalam tubuh kita. Tuh, yang pertama tadi, nggak semua masyarakat itu sampai saat ini ya, saya terus terang saja gitu, ada kelompok-kelompok yang memang tidak berkenan atau tidak mau untuk vaksin dan imunisasi. Kemudian yang kedua tadi ya, setelah imunisasi faktor lain juga Bapak, nggak cuman faktor vaksin atau imunisasi tadi, personal hygiene ya. Kemudian yang kedua, sudah muncul gejala mereka menganggap demam-demam saja gitu ya, tanpa mereka mau datang ke puskesmas untuk lapor ya. Apalagi ada tindakan lain diambil dahaknya ya untuk diperiksa. Nah, kok tindakan ini berbeda? Saya sebenarnya penyakit apa? Udah takut kayak gitu. Kemudian nanti masalah kebangkitan hunian. Sebagai contoh, Bapak Ibu ya, eh, kita nggak semua masyarakat kita punya tempat tinggal dan mampu eh, tinggal di standar layak rumah sehat tadi dan sanitasi lingkungan yang sehat. Nah, sebagai contoh, luas bangunan 36 ditinggali misalnya 10 orang, nah, itu nggak masuk ya. Risiko untuk tertular penyakit menular atau penyakit TB ini semakin besar. Kedua, masalah etika batuk yang baik dan benar. Nggak semuanya. Kadang mungkin termasuk kita juga sulit untuk menerapkan etika batuk yang baik dan benar itu. Jadi banyak faktor ya Pak, kenapa kasus-kasus TB ini semakin meningkat ya. Meskipun kita semuanya sudah diimunisasi tadi. Gitu ya, Pak Adi. Baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Izin bertanya. Bu Ferry, Bu, ada Bu yang mau ditanyakan? iya, suara saya terdengar, Bu. Suara Ibu kecil, Bu. Oh, ini sudah, Bu. Belum, Bu. Kecil. Bu, izin bertanya terkait vaksin BCG. Vaksin BCG kan kalau kita vaksin ke bayi itu belum dicek, belum kayak di screening ya, Bu, screening HIV. Nah, misalnya itu nanti kalau bayinya ternyata positif HIV bagaimana gitu? Soalnya kan katanya vaksin BCG itu apa ya namanya? Kontraindikasi sama pasien HIV seperti itu. Padahal kalau kita ketahui data identitas pasien HIV itu tidak semua bisa mengakses seperti itu nih. Caranya bagaimana pencegahannya kita? Baik, terima kasih Bu Ferry.
Nah, biasanya kan untuk kasus-kasus bayi dengan HIV, Bu, mohon maaf ya, Bu, kalau untuk eh, biasanya itu kan orang tuanya ya. Untuk kalau ada orang tuanya dengan kondisi HIV, anaknya lahir, itu biasanya kan langsung ya dicek ya, Bu, untuk eh, apakah anaknya ini positif HIV atau tidak. Nah, sebagai contoh gini, Bu, di Karyadi di tahun 2019. Jadi ada kasus bapak ibunya ini HIV positif ya. Kemudian dilakukan dong pengecekan. Bayinya yang lahir ternyata nggak HIV bayinya gitu ya. Jadi ternyata eh, bapak ibunya positif HIV belum tentu ya bayinya ini positif HIV. Nah, biasanya screening awal untuk kasus-kasus bayi dengan HIV itu dimulai dari orang tuanya. Jadi kalau ibunya sudah positif HIV, biasanya pihak Pasienkes ini pasti langsung ngecek anaknya eh, terkonfirmasi HIV atau tidak. Itu yang pertama. Ya, screening dari awal, biasanya sejak lahir. Kedua, kalau misalnya itu tidak tahu gitu ya, berarti itu tidak dilaporkan ya, tidak dilakukan pengecekan ya. Selagi tidak ada laporan dari Pasienkes ya, baik puskesmas maupun rumah sakit yang mengindikasi bayi tersebut ya positif HIV, ya berarti orang tuanya juga nggak kedetek ya, kita tetap menjalankan prosedur imunisasi dasar lengkap tadi ya, imunisasi BCG tetap kita jalankan ya, karena tadi kita nggak akan ngerti ya kontraindikasinya. Nggak mungkin tiba-tiba semua balita kita screening tanpa ada laporan ya orang tuanya positif HIV. Nah, kecurigaan itu, screening itu munculnya dari awal tadi. Kalau ibunya positif HIV atau bapak yang positif HIV, pasti ibu sama anaknya nanti langsung dicek ya, apa namanya, HIV atau enggaknya. Gitu ya Bu Ferry ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, dua pertanyaan dulu. Kita lanjutkan ke materi kedua nih. Oke, baik. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua terkait dengan tadi. Tadi ada korelasinya dengan materi yang pertama ya. Terkait yang kedua ini adalah HIV/AIDS. Hmm, Kalau berbicara soal HIV/AIDS ini, secara umum masyarakat kita masih suka menghakimi gitu ya, mendiskriminasi.
Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2023, angka orang yang hidup dengan HIV AIDS ya, itu ada 500 ribuan orang. Ya. Jumlah ini kesannya menurun ya dari tahun 2022. Tapi kondisi ini seperti fenomena gunung es gitu ya. Laporannya sedikit. Oh, kalau misalnya ini ternyata kasusnya tuh yang terjadi itu sebenarnya sangat banyak sekali. Nah, contohnya apa Bapak Ibu ya? Kondisi di mana wilayah-wilayah yang punya saat ini kampus atau perguruan tinggi banyak itu biasanya untuk kasus-kasus HIV ya. Itu eh, resikonya atau jumlahnya besar. Nggak lama ya, saya lupa itu kapan ya. Kita pernah dengar ya di Bandung banyak sekali ya ditemukan kasus HIV yang sebagian besar ya itu dari mahasiswa-mahasiswa. Nah, jadi angka 500 ribuan ini gitu ya, ini belum semuanya ya kesannya menurun. Nah, ya, tapi bisa saja ya ada lebih dari ini ya untuk kasusnya. Oke. Ya, kalau HIV sendiri itu karena virus ya. Virus ya yang menyebabkan atau menyerang ya sistem imun ya dan bisa menyebabkan daya tahan tubuh semakin menurun. Kita masuk ke klasifikasi HIV/AIDS. Yang pertama ada fase 1 ya. Ini biasanya berkaitan dengan infeksinya. Jadi ada 1 sampai 6 bulan sejak seseorang terinfeksi HIV. Ya, Bapak Ibu, ya, kalau untuk masuknya virus ya tadi ya HIV ke dalam tubuh, ya, jalan masuknya yang pertama kita nggak bisa memungkiri ya bertukar-tukar pasangan ya pada saat melakukan hubungan ya, seksual misalnya. Kemudian yang kedua, penggunaan jarum suntik secara bergantian ya atau bekas jarum suntik digunakan ya. Misalnya pada pengguna narkotika ya. Kemudian yang ketiga, bisa saja dari transfusi ya darah ya, tapi ini sangat minim karena teman-teman pada saat kita melakukan donor darah pasti harus screening dulu ya. Keempat, dari air susu ibu atau plasenta dengan ibu positif HIV. Ya, jadi banyak ya, hanya sebagian kecil saja yang terlaporkan. Masuknya virusnya ya karena itu tadi. Ya, sehingga tadi masyarakat kita masih menghakimi dan masih mendiskriminasi pasien-pasien dengan HIV. Oke, ciri-ciri terinfeksi ini belum terlihat ya di fase 1. Ya, meskipun sudah melakukan tes darah ya karena ada yang namanya masa inkubasi. Kalau masa inkubasi virus sudah masuk sampai munculnya gejala HIV itu cukup lama, butuh 2 sampai 10 tahun rentang waktunya. Oke, kemudian antibodi terhadap HIV belum terbentuk, kemudian mengalami gejala ringan seperti flu biasanya 2 sampai 3 hari dan lama-lama sembuh sendiri ya. Jadi kita nggak ngeh gitu ya, itu HIV, bisa jadi itu batuk pilek biasa misalnya seperti itu. Di fase kedua, umur infeksi 2 sampai 10 tahun setelah terinfeksi HIV. Ya, di masa inkubasi sudah lewat, sudah terlihat ya, ini gejala sakit yang diakibatkan oleh HIV. Dan biasanya sudah dapat menularkan kepada orang lain. Ya, nah ini resiko tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu, tidak semua orang dengan HIV itu malu ya untuk mempublish kalau mereka HIV. Kita lihat di media sosial sebagai contoh TikTok ya yang sedang tren ya. Banyak sekali kasus-kasus HIV atau pasien-pasien HIV
mereka sudah berani untuk mempublish ya. Kita bisa mengambil pelajaran positif. Artinya apa ya? Mereka bisa membatasi diri mereka gitu ya untuk tidak mengulangi ya, kesalahan dan menularkan virus tersebut kepada orang lain dengan sumber penularan yang beberapa tadi. Oke. Ketiga, mulai muncul gejala-gejala awal penyakit yang belum disebut gejala AIDS ya. Kalau AIDS ini kan untuk penyakitnya, kalau HIV ini baru virusnya mulai berkembang ya. Nah, gejala yang muncul antara lain baru keringat yang berlebihan pada waktu malam tanpa melakukan aktivitas, kemudian diare secara terus-menerus, pembengkakan pada kelenjar getah bening, kemudian flu yang tidak sembuh, nafsu makan berkurang, ya, badan menjadi lemah serta terus berkurang ya hingga sampai kurus ya. Kemudian sistem kekebalan tubuh mulai berkurang. Fase keempat ya AIDS sudah mulai terlihat timbulnya penyakit tertentu yang disebut dengan infeksi oportunistik ya, TBC. Nah, kondisi ini sudah berat ya karena tadi mungkin pada saat fase 1, 2 dan 3 atau di fase 2 mereka belum melakukan upaya segera pengobatan seperti ARV seperti itu. Ini sudah sampai menginfeksi paru-paru ya, bisa menyebabkan radang paru-paru dan kesulitan bernapas, kanker, bahkan TB juga masih banyak lagi ya, sehingga harapan hidup dengan kondisi oportunistik rendah. Nah, untuk tes HIV ya ada tes ELISA, PCR ya, kombinasi antibodi antigen ya. Ya, sebagian besar lebih ke ELISA maupun PCR ya, baik dalam darah maupun serum nanti yang digunakan sehingga tingkat terkonfirmasi atau keakuratannya sangat tinggi ya kalau menggunakan darah ataupun serum. Nah, media penularannya ya dapat ditularkan melalui cairan tubuh tadi, gitu ya, dengan beberapa jalan masuk. Oke. Nah, tahun 2030 kita harapannya adalah mencapai 3-0 atau zero new HIV infection, zero AIDS, nggak ada lagi penyakit AIDS ya, nggak ada lagi diskriminasi ya, banyak banget gitu ya. Tapi apakah itu mungkin ya, karena semakin bertambah tahun semakin berkembang zaman ya, kita melihat sendiri Bapak Ibu ya, fenomena-fenomena aneh, penyimpangan-penyimpangan seksual yang bisa beresiko semakin besar ya untuk peningkatan kasus HIV/AIDS. Nah, upaya ini terus dilakukan ya, pencegahan HIV dengan metode ABCDE ya, tidak melakukan seks bebas, kemudian tidak berganti-ganti pasangan, menggunakan kondom, ya, dilarang menggunakan narkoba, menggalakkan edukasi. Persoalannya ya, siapa target dan sasaran kita, gitu ya. Kalau kita berbicara di depan pasien atau kelompok komunitas HIV/AIDS bagi yang terbuka, oke ya. Tapi kalau belum terbuka ya, ini cukup mengerikan ya, pro dan kontra juga. Seperti pada saat legalisasi penggunaan kondom juga sama seperti itu. Nah, penanggulangan yang kedua adalah pemeriksaan ANC ya, pada ibu hamil. Seperti tadi, korelasi yang seperti yang ditanyakan Bu Ferry ya. Nah, bagaimana nanti kalau ibunya positif HIV sampai tadi nanti anaknya lahir ya, untuk imunisasinya seperti apa ya, karena kita nggak ngeh ya screeningnya apakah nih bayi atau anak positif HIV atau enggak. Nah, ya kalau orang tanpa ada gejala atau tanpa ada uh, riwayat masa lalu masuknya HIV ya dia nggak akan mau untuk diperiksa ya, nggak akan mau yang ngapain gitu-gitu yang meriksa. Persoalannya kan mungkin ibunya enggak, mungkin tertular dari suaminya gitu ya, suaminya nggak jujur ya tadi, karena masa inkubasi HIV waktunya cukup panjang ya, 2 sampai 10 tahun, kemudian ya nggak akan jujur karena belum terbukti. Biasanya jujurnya kalau sudah ada menunjukkan gejala-gejala yang mengarah ke HIV ini gitu. Nah, pendekatan utama untuk pencegahan HIV ya, penggunaan kondom. Nah, ini pro dan kontra ya Bapak Ibu.
Ya, tapi kalau kita berbicara soal HIV ya memang diperlukan ya legalitas dari penggunaan kondom ini ya. Tapi kita juga terbentur dengan norma agama maupun norma hukum. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tes dan konseling untuk HIV dan IMS ya. Balik lagi kalau tidak pernah melakukan perilaku-perilaku yang memungkinkan pasien HIV masuk ya tidak akan mau ya dilakukan tes gitu ya. Kemudian penggunaan narkotika ini di stop dulu, kemudian tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian. Penggunaan jarum suntik secara bergantian ini bisa dipastikan ini adalah penggunaan nafsa ya. Kalau tenaga kesehatan untuk berkaitan dengan tindakan medis sebenarnya tidak ya, karena kita sudah ada SOP-nya. Nah, pengobatan yang jelas ARV ya. Kalau untuk infeksi oportunistik ya, yang kita obati yang utamanya adalah efek samping yang muncul atau gejala tambahan ya selain ARV. Apa yang dirasakan? Oh, kalau dengan TB berarti dia juga harus mengkonsumsi obat TB. Oke. Nah, jadi HIV adalah virus ya untuk penyakitnya namanya AIDS ya dalam kondisi infeksi oportunistik yang menyerang sel darah putih ya atau CD4 yang merusak sistem kekebalan tubuh. Ya ada berapa fase tadi? Ya, 4 atau 6 fase tadi dengan tes pemeriksaan tertentu untuk menegakkan atau mengkonfirmasi positif untuk virus HIV. Kemudian untuk cara penularannya ada beberapa cara. Pencegahannya dengan metode ABCDE atau inovasi dari pencegahan tersebut dan untuk menahan laju perkembangan virus biasanya dengan menggunakan ARP. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan di materi yang kedua, saya persilahkan. Baik, jika belum ada Bapak Ibu, ini untuk teman-teman kita yang berada di Wita atau Wit di sana pukul berapa nggih? Setengah 11 ya? 10:30, Bu. Oke, setengah 11, setengah 12 nanti Jumatan ya. Oke, Di sini sudah setengah 12, Bu. oke Pak Hairul Anwar di mana Pak? Di Papua, Bu. Oke, oke, baik. Hmm, sebentar. Kita mau lanjut atau pending dulu Bapak Ibu? Untuk mata kuliah satunya apa ya? EPNM? Eh, yang EPID tidak menular, Bu. Penyakit tidak menular, Bu. Untuk Mm-mm. kelas yang kecil ya, Bu. Kelas RPL. Oh, kelas RPL. Kalau ini Iya, kelas Bu. besar ya. Iya, Bu. Oke, baik Bapak Ibu, untuk kelas EPM kita cukupkan dulu ya untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah EPI tidak menular, silakan persiapan. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya langsung ke kelas EPI tidak menular. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum.